luput dari perhatian pemerintah. Perang suku paling brutal tengah berlangsung di Mimika, Papua. Perang suku yang terjadi di Kabupaten Mimika sejak Minggu 24 Juli lalu hingga saat ini dinilai sebagai perang suku paling brutal yang pernah ada di Papua. Pasalnya, perang ini tidak hanya melibatkan dua suku, tapi sekaligus beberapa suku yang ada di Kabupaten Mimika. Bahkan perang suku ini memakan korban anak-anak dan ibu-ibu. Saya lihat perang suku kali ini tidak seperti biasa karena terlalu brutal. Artinya, kalau kami perang itu anak-anak dan ibu-ibu kami tidak panah, walaupun sesama musuh. Tapi sekarang ini ibu sedang gendong anak dan panah sudah menancap di badan. Anak ke sekolah pun dibabat di jalan. Bahkan anak gadis kami juga ditangkap dan diperkosa, ujar salah satu warga Yileyel, distrik Kuangki Narama, Joni Wonda, saat ditemui di Sentani, 27 Juli sore. Selain itu seluruh barang yang ada di dalam rumah diangkut, rumah kami dibakar, motor kami dibawa, bahkan semua barang yang di dalam rumah dibawa. Dijelaskannya bahwa dalam aturan perang suku, sebelum perang lokasi sudah ditentukan ada pemimpin yang memberikan komando. Ada batasan-batasan dalam berperang, tapi dalam perang suku kali ini semua hal itu tidak dilakukan dan sangat brutal di mana pembantaian terjadi di jalan-jalan dan adanya penjarahan di rumah-rumah, ujarnya. Sementara mengenai akar masalah, Joni Wonda mengatakan bahwa pihaknya belum bisa menyebutkan karena saat ini perang masih terjadi. Untuk sebab akar masalah kami belum bisa bicara karena situasi masih perang. Nanti setelah mereka semua kesini baru koordinator perang akan menjelaskan penyebab terjadinya perang, ungkapnya. Mengungsi sementara itu sebanyak 543 warga kampung Yileyel, distrik Kuangki Narama, Kabupaten Mimika terpaksa mengungsi ke Jayapura pasca perang suku yang terjadi sejak Minggu 24 Juli lalu. Kami mengungsi ke Jayapura sejak hari Senin lalu, karena di Mimika kami tidak mendapat perhatian pemerintah dan juga tidak aman. Sehingga kami ke sini dan kami berharap bisa mendapat perhatian dari pemerintah Provinsi Papua dan juga DPR Papua karena rumah kami sudah dibakar dan harta benda pun dijarah oleh suku yang menyerang kami, kata Joni Wonda saat ditemui di tempat pengungsian di Sentani, Kabupaten Jayapura, Kamis 28 Juli sore. Joni Wonda menyampaikan mereka datang ke Jayapura dengan cara membeli tiket sendiri tanpa bantuan pemerintah. Kami ke Jayapura dengan biaya sendiri dan belum ada bantuan dari pemerintah sepeser pun. Kami utamakan anak-anak, ibu-ibu, dan juga orang tua supaya mereka aman, sementara pemuda dan bapak-bapak masih berada di tempat pengungsian di SP3. Untuk makan kami dapatkan dari keluarga yang ada di Sentani. Sedangkan kami tidur di tenda yang dibuat beralaskan rumput. Tetapi tidak apa, yang penting kami aman, ungkapnya. Sementara itu salah satu saksi, Mira Wonda, mengatakan penyerangan terjadi pada malam hari dan saat pagi hari ketika warga bangun tidur penyerangan sudah terjadi, di mana seluruh rumah dibakar. Bahkan harta benda milik mereka dibawa pergi. Penyerangan terjadi saat pagi hari, waktu itu kami baru bangun. Sebagian warga masih di dalam rumah, sementara anak-anak bersiap ke sekolah dan saya lihat dari arah SP3 ke kampung Yileyel. Dan saya juga melihat ada korban meninggal, ada 3 orang termasuk salah satu anak-anak, ujarnya. Atas peristiwa ini, ibu-ibu dan anak-anak yang mengungsi menolak kembali ke kampung halamannya, sekalipun perang suku sudah selesai dengan alasan tidak memiliki rumah karena seluruh rumah dibakar. Kami tidak akan pulang karena kami mau tinggal di mana? Rumah kami sudah dibakar. Kami tidak punya tempat tinggal lagi. Kalaupun kami pulang,
Pemerintah harus memfasilitasi dan memastikan bahwa perang suku tidak akan terjadi lagi, ujarnya. Sebelumnya, pada Senin 25 Juli lalu, telah terjadi penyerangan oleh sekelompok warga di wilayah Iliale, Kampung Tunas Matoa, Distrik Narama, Kabupaten Mimika. Akibat kejadian ini 2 orang tewas, puluhan rumah dibakar, dan puluhan kendaraan roda 2 dirusak warga. Aparat kepolisian dibakup 500 personil TNI diturunkan untuk melerai pertikaian warga. Dibabat di jalan, bahkan anak gadis kami juga ditangkap dan diperkosa, ujar salah satu warga Yileyel, distrik Kuangki Narama, Joni Wonda, saat ditemui di Sentani, 27 Juli sore. Selain itu seluruh barang yang ada di dalam rumah diangkut, rumah kami dibakar, motor kami dibawa, bahkan semua barang yang di dalam rumah dibawa. Dijelaskannya bahwa dalam aturan perang suku, sebelum perang lokasi sudah ditentukan ada pemimpin yang memberikan komando. Ada batasan-batasan dalam berperang, tapi dalam perang suku kali ini semua hal itu tidak dilakukan, dan sangat brutal di mana pembantaian terjadi di jalan-jalan dan adanya penjarahan di rumah-rumah, ujarnya. Sementara mengenai akar masalah, Joni luput dari perhatian pemerintah. Perang suku paling brutal tengah berlangsung di Mimika, Papua. Perang suku yang terjadi di Kabupaten Mimika sejak Minggu 24 Juli lalu hingga saat ini dinilai sebagai perang suku paling brutal yang pernah ada di Papua. Pasalnya, perang ini tidak hanya melibatkan 2 suku, tapi sekaligus beberapa suku yang ada di Kabupaten Mimika. Bahkan perang suku ini memakan korban anak-anak dan ibu-ibu. Saya lihat perang suku kali ini tidak seperti biasa karena terlalu brutal. Artinya, kalau kami perang itu anak-anak dan ibu-ibu kami tidak panah, walaupun sesama musuh. Tapi sekarang ini ibu sedang gendong anak dan panah sudah menancap di badan. Anak ke sekolah Provinsi Papua dan juga DPR Papua karena rumah kami sudah dibakar dan harta benda pun dijarah oleh suku yang menyerang kami, kata Joni Wonda saat ditemui di tempat pengungsian di Sentani, Kabupaten Jayapura, Kamis 28 Juli sore. Joni Wonda menyampaikan, mereka datang ke Jayapura dengan cara membeli tiket sendiri tanpa bantuan pemerintah. Kami ke Jayapura dengan biaya sendiri dan belum ada bantuan dari pemerintah sepeser pun. Kami utamakan anak-anak, ibu-ibu, dan juga orang tua supaya mereka aman, sementara pemuda dan bapak-bapak masih berada di tempat pengungsian di SP3. Untuk makan kami dapatkan dari keluarga yang ada di Sentani. Sedangkan kami tidur di tenda yang dibuat beralaskan rumput. Tetapi tidak apa, yang penting kami aman, ungkapnya. Sementara itu salah satu saksi, Mira Wonda, mengatakan penyerangan terjadi pada malam hari dan saat pagi hari ketika warga bangun tidur penyerangan sudah terjadi, di mana seluruh rumah dibakar. Bahkan harta benda milik mereka dibawa pergi. Penyerangan terjadi saat pagi hari, waktu itu kami baru bangun. Sebagian warga masih di dalam rumah, sementara anak-anak bersiap ke sekolah dan saya lihat dari arah SP3 ke Kampung Yileyel. Dan saya juga melihat ada korban meninggal, ada 3 orang termasuk salah satu anak-anak, ujarnya. Atas peristiwa ini, ibu-ibu dan anak-anak yang mengungsi menolak kembali ke kampung halamannya, sekalipun perang suku sudah selesai. Wonda mengatakan bahwa pihaknya belum bisa menyebutkan karena saat ini perang masih terjadi. Untuk sebab akar masalah kami belum bisa bicara, karena situasi masih perang. Nanti setelah mereka semua kesini baru koordinator perang akan menjelaskan penyebab terjadinya perang, ungkapnya. Mengungsi sementara itu sebanyak 543 warga kampung Yileyel,
Distrik Wangkinarama Kabupaten Mimika terpaksa mengungsi ke Jayapura pasca perang suku yang terjadi sejak Minggu 24 Juli lalu. Kami mengungsi ke Jayapura sejak hari Senin lalu, karena di Mimika kami tidak mendapat perhatian pemerintah dan juga tidak aman. Sehingga kami ke sini dan kami berharap bisa mendapat perhatian dari pemerintah